Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Siniar Akademia bersama saya Majid Siregar. Kali ini kita akan banyak membahas berkaitan dengan lingkungan. Bagaimanapun juga, manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesamanya, namun juga berinteraksi dengan alam serta makhluk hidup yang lainnya. Nah, khusus hari ini kita akan berbicara terkait dengan ruang terbuka biru. Mungkin banyak teman-teman di sini asing dengan istilah ini karena kita lebih banyak diperkenalkan dengan ruang terbuka hijau. Nah, khusus hari ini kita membahas berkaitan dengan manajemen ruang terbuka biru yang berkelanjutan bersama Profesor Hadi Susilo Arifin, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University. Halo Prof. Halo juga Bang Majid, Alhamdulillah baik-baik. Apa kabar juga nih? Saya juga Alhamdulillah baik Prof. Nah Prof, ini kan istilah ruang terbuka biru itu adalah istilah yang mungkin teman-teman di sini baru dengar nih pertama kali di sini, atau jarang juga disebutkan oleh banyak media dan lain sebagainya. Itu perbedaannya dengan ruang terbuka hijau apa ya Prof? Iya, jadi sebenarnya sih saya mengenalkan itu sudah 10 tahun yang lalu ya. 2012 ketika saya pulang visiting professor dari Jepang, dan di sana juga saya mempelajari tentang naturalisasi, normalisasi sungai berkaitan dengan badan air. Nah, ruang terbuka yang terkait dengan badan-badan air itu kita sebut dengan ruang terbuka biru. Kalau selama ini kan ruang terbuka hijau itu penutupan tanaman ya. Nah, kalau penutupan dari air, ekosistem perairan kita sebut ruang terbuka biru. Salah satu contohnya kawasan pantai. Kalau di daratan tentu ada danau, ada situ, ada embung, kolam sampai dengan balong, atau perairan yang mengalir seperti sungai, kanal, irigasi, kemudian drainase. Itu termasuk ruang terbuka biru yang pada prinsipnya merupakan ekosistem perairan atau aquatic ecosystem. Oke, jadi memang kalau ruang terbuka biru itu adalah yang ada airnya gitu, Prof? Ya, tertutup dengan badan air ya. Tertutup dengan badan air. Jadi blue-nya itu mungkin sebenarnya sih kalau kita melihat dari udara, nih, badan air itu akan terlihat biru. Beda dengan tutupan vegetasi. Tutupan tanaman akan berwarna hijau. Karena itu yang ruang terbuka hijau dikaitkan dengan suatu ruang terbuka yang memang ditumbuhi atau ditanami dengan formasi hutan, pertanian, taman-taman begitu ya. Nah, ketika ruang terbuka biru, apapun sebenarnya bisa saja di tengah perkotaan, bisa di perdesaan, bisa di suburban. Tadi yang saya katakan, jadi water bodies sebagai bentuk ekosistem perairan. Baik, ini menarik Prof kalau membahas berkaitan dengan tadi ya, ekosistem perairan atau ruang terbuka biru. Karena walaupun istilah ini adalah istilah yang jarang didengungkan, Prof, kayaknya banyak dari teman-teman ini sering nih main ke ruang terbuka biru, kayak ke danau, ke sungai, ada yang arum jeram dan lain sebagainya. Jadi dia juga berfungsi sebagai rekreasi ya, Prof, ternyata ya, Prof? Iya, bisa untuk destinasi wisata, bisa untuk tempat rekreasi. Tapi pada intinya ketika saya mulai mengenalkan istilah ruang terbuka biru, kalau badan air semua orang tahu ya, termasuk di dalamnya itu ada swamp area, ada marsh atau rawa, itu termasuk ruang terbuka biru juga ya. Tapi pada intinya harusnya sih ya, mungkin kalau kalangan muda nih belum kenal, tapi kalau akademisi, saintis, wartawan itu sejak saya mengenalkan pada Hari Air dulu di Dewan Guru Besar itu kita selalu merayakan hari-hari yang terkait dengan lingkungan. Jadi ada International Water Days ya, kemudian ada Hari Bumi ya, International Earth Day. Nah, pada waktu Hari Air kita selalu memperingati nih bagaimana ruang terbuka biru gitu ya. Dan sejak tahun itu mestinya sih kita banyak lihat hasil-hasil dan dampaknya saat ini. Seperti misalnya di Jakarta, dulu banyak sekali situ-situ yang terbengkelai ya. Jadi banyak yang sudah direvitalisasi itu setelah mereka tahu betapa besarnya
fungsi atau peran atau manfaat dari ruang terbuka biru. Tapi sebenarnya Mas Majid, Ya, yang paling utama ketika saya memberi perhatian lingkungan khusus pada ruang terbuka biru, karena saya pahami betul air adalah sumber kehidupan. Nah, itu dia, Prof. Nah, Kalau tadi saya menyinggung soal rekreasi, sebenarnya kalau dijelasin lebih lanjut lagi ya, Prof, fungsi dari ruang terbuka biru apa saja sih, Prof? ya itu. Jadi kalau rekreasi itu sebenarnya atau mungkin lebih banyak ke tourism ya, Benar. ke wisata air. Ya. Karena ada perbedaan nih antara rekreasi dan wisata. Itu adalah jasa lingkungan yang di ujung ya. Nah, jasa lingkungan ini yang banyak diberikan oleh badan air. Banyak diberikan oleh suatu ekosistem air atau kita sebut aquatic ecosystem. Tadi saya katakan yang pertama, air adalah sumber kehidupan. Ya. Nah, jasa apa lagi? Jasa berikutnya, sebagai sumber kehidupan, ruang terbuka ini bisa menjadi bentang lanskap yang produktif. Dalam pengertian produktif, air itu bisa menjadi air baku, air baku untuk irigasi, untuk segala keperluan pertanian. Pertanian itu tidak akan lepas dari air gitu ya. Jadi kita sebut air baku termasuk untuk kebutuhan industri dan sebagainya, sampai dengan air bersih. Ketika kita di rumah tangga, maka yang diperlukan adalah clean water, air bersih gitu ya. Nah, selain sebagai landscape produktif yang memang airnya bisa dimanfaatkan untuk segala macam keperluan, tapi juga air ini bisa mengkonservasi keanekaragaman hayati. Terutama keanekaragaman hayati yang ada di akuatik, di perairan ya. Tanpa air pasti jenis-jenis satwa, jenis-jenis tanaman air akan mati. Nah, dengan adanya air, dia akan terkonservasi nih jenis keragaman hayatinya. Bahkan beberapa keragaman jenis hayati ini bisa menjadi indikator yang kita sebut bioindikator. Meskipun si satwa itu tinggalnya bukan di air. Misalnya kunang-kunang gitu ya. Gimana tuh, Prof? Kunang-kunang itu kan binatang malam nih, yang kelap-kelip malam hari ya. Dia itu Mas Majid barangkali sekarang bisa tahu ya betapa berkurangnya kunang-kunang meskipun kita pergi ke perdesaan. Jarang, saya lihat dulu sering. Nah itulah. Jadi kunang-kunang kalau malam hari kan biasanya muncul ya. Iya. Nah, fenomena sekarang itu berkurang. Ternyata berkurangnya kunang-kunang juga dampak dari praktek-praktek pertanian yang tidak berkelanjutan. Misalnya penggunaan pupuk, pestisida dari bahan kimia buatan. Sehingga itu menjadi racun buat beberapa satwa tertentu, begitu ya. Nah, kunang-kunang, terutama di Jepang, pengalaman saya, di sana disebutnya hotaru. Nah, di sana kunang-kunang itu hanya setahun sekali hidup, dan itu durasinya juga serangga itu 2 minggu ya. Jadi kalau dia menetas terlambat ya, dalam 1 bulan lah, itu marak kunang-kunang. Semakin banyak kunang-kunang, kota itu akan bangga. Kenapa? Karena dia bisa menjadi bioindikator bahwa kalau banyak kunang-kunang artinya kondisi badan airnya itu bersih. Kenapa? Karena kunang-kunang itu ketika dia dorman kurang lebih 11 bulan ya sebelum menjadi larva, dia telur itu akan ada pada inang. Nah, inangnya itu pada siput. Nah, siput itu sangat sensitif terhadap kondisi air. Jadi kalau airnya tercemar oleh pestisida kimia buatan, oleh pupuk kimia buatan, maka siput itu akan mati. Ketika siputnya mati musnah, ya kunang-kunangnya juga musnah. Apabila kondisi airnya bersih, dalam pengertian bukan hanya kualitas jernih ya, tapi bebas dari polutan dan sebagainya, sehingga siput-siput inang dari kunang-kunang itu tumbuh dengan baik. Lalu kunang-kunangnya bisa nempel sampai dia menjadi larva, sampai terbang lagi menjadi serangga. Dan bukan hanya itu, mungkin Mas Majid juga tahu capung. Tahu ya, capung kan sekarang juga berkurang. Benar. Nah, capung itu second layer. Kalau kunang-kunang itu yang menuntut kualitas yang paling bersih gitu ya. Nah, capung juga harus bersih, tapi tidak sebersih yang dibutuhkan oleh kunang-kunang. Jadi kalau kita di pinggiran kota masih bisa menikmati capung, itu berarti indikator airnya masih berkualitas bagus.
Kurang lebih demikian. Baik, Itu baru biodiversity Iya, ya. iya, iya. Lalu ada lagi nih landscape beautification. Wih. Jadi bentang alam yang dalam bentuk water bodies. Tadi kan Mas Majid bilang untuk rekreasi atau dalam skala besar touring ya, perjalanan untuk tourism destination. Jadi destinasi wisata. Nah, itu misalnya danau yang maha dahsyat gitu ya, sungai yang berkelok untuk arung jeram, kawasan pantai untuk berselancar. Itu adalah manfaat dari water bodies yang saya sebut sebagai ruang terbuka biru. Baik, Prof. Lalu Prof, tadi kan Prof sudah bilang ya bahwa sudah memperkenalkan ini sejak 10 tahun yang lalu kurang lebih. Lalu saya ingin bertanya berkaitan dengan riset-riset yang berkaitan dengan ini, itu bagaimana, Prof? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi tadi saya katakan saya mulai, meskipun saya landscape itu land, land itu kan lahan. Tapi yang saya bahas di sini, yang terutama saya kenalkan ruang terbuka biru itu badan air yang ada di daratan. Ya, kita nggak berbicara marine gitu ya. Marine ya, Bro. Meskipun ya marine termasuk ruang terbuka biru yang besar. Gitu ya. Tapi karena bidang saya landscape, jadi boleh ruang terbuka biru yang ada di pulau-pulau kecil sampai ke pantainya ya. Kemudian ruang terbuka biru tadi danau, situ dan sebagainya termasuk sungai. Dan sekembali saya visiting professor di Hiroshima University tahun 2012, saya banyak berbicara dengan kawan-kawan media, dengan beberapa reporter, saya mengenalkan ruang terbuka biru, termasuk saya menulis tulisan populer begitu ya, banyak dikenalkan lewat TV. Pada akhirnya datanglah tawaran-tawaran riset gitu ya. Memang diawali dengan riset sendiri tentunya. Waktu dari Jepang kan saya juga membawa riset tentang ruang terbuka biru. Kebetulan waktu itu bahkan tahun 2006 ketika saya visiting professor di Alpha itu Awaji Landscape Planning and Horticulture Academy di Hyogo Prefecture juga di Jepang. Disitulah saya mulai penelitian tentang bahasa Jepangnya itu Tama Ike. Tama itu tameru, pengumpul gitu. Ike itu kolam. Jadi kolam penampungan. Serupa kalau di Indonesia adalah situ atau embung ya. Dan di Pulau Awaji atau Awaji Island atau bahasa Jepangnya Awajishima itu sangat dikenal sebagai Pulau Seribu Danau. Why? Pertanyaannya kan kenapa gitu. Ternyata Awaji itu memiliki curah hujan yang sangat rendah. Per tahunnya itu sekitar 700 mm. Coba bandingkan dengan Indonesia berapa? Bogor barangkali ya. Bogor itu 4.000 sampai 5.000 mm. Wow. Jakarta saja. Jakarta kan termasuk kering ya. Itu 1.700 mm. Nah, Pulau Awaji itu hanya sekitar 600-700 mm per tahun. Jadi sangat kering. Tapi pulau itu sangat terkenal pertaniannya. Terutama pertama onion. Kedua, beef. Kalau kita kenal dengan Wagyu, itu kan beef dari Kobe. Itu kan bagian dari Kobe, Awaji Island ini. Disitulah asal mula dari Wagyu gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan waktu saya di sana 2006-2007 itu kami meneliti betapa masyarakat itu membuat embung-embung secara mandiri. Dan itu sejak zaman Edo. Dalam bahasa Jepangnya kita sebut Edo Jidai. Itu kurang lebih dari 400 tahun yang lalu ya. Jadi tahun 1617. Kalau nggak salah zaman Edo dimulai. Jadi sudah lebih dari 400 tahun yang lalu. 1607 ya. Jadi pada waktu saya ada di Jepang 1997 itu yang ke-400 merupakan tahun yang ke-400. Waktu itu masih samurai. Ya. Jadi kesatria lalu apa namanya
landlord, tuan Oke, oke, tanah, oke, oke, dan oke. mereka membangun bukan dari pemerintah. Jadi mereka membangun embung-embung itu dari 400 tahun yang lalu secara mandiri. Jadi kalau kita terbang di atas Pulau Awaji, kita lihat itu banyak sekali. Karena itulah disebut Pulau Seribu Danau. Dan itu bisa memenuhi kebutuhan pertanian, kebutuhan kehidupan masyarakatnya hanya dengan curah hujan yang 700 mm. Wih. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Bogor yang 4000 mm? Coba, bro. Kekurangan atau tidak? Gitu. Nah, kalau kekurangan itu keterlaluan sebenarnya. Berarti manajemennya kan? Bener. Nah, kalau manajemen yang bagus kan mestinya kemarau tidak kekeringan, musim hujan tidak banjir. Bener, bro. Nah, ini yang paling penting karena itu betapa tadi Mas Majid menanyakan riset. Jadi tahun 2013 sampai 2015 National University of Singapore kerjasama dengan ETH Zurich, itu suatu college di Zurich ya, di Switzerland yang sangat terkenal ilmu lingkungannya, bekerja sama dengan kami dari Fakultas Pertanian sekarang IPB University, kemudian juga dengan Universitas Indonesia itu dari Urban Design. Nah, kita basisnya di Ciliwung Watershed dari hulu sampai ke hilir untuk bagaimana mengatasi banjir, lalu kita buat water retardant, coakan-coakan, lalu menghimpun air tidak supaya lambat menuju ke muara. Jadi polanya itu pola pikir pertanian. Air itu sebagai irrigation, to irrigate gitu ya, untuk sawah, untuk kebun, bukan to drainage. Kalau drainage itu kan membuang. Oke. Jadi kalau kita ada air, harusnya bagaimana air itu kita perlambat, tidak langsung ke pantai, tidak langsung ke lautan begitu ya. Kenapa diperlambat? Supaya mengairi semua. Karena itu kita tahu dalam pola alami sungai itu pasti meander, berkelok. Iya, benar. Ya, karena mengairi kampung ini, kelok lagi, bukan lurus. Benar. Nah, itu nanti dalam manajemen ruang terbuka biru ada normalisasi atau naturalisasi. Nah, ini kan menarik lagi nih ya. Sebenarnya dua-duanya sih buat saya sama, karena itu kan metode pengelolaan air. Kapan kita melakukan normalisasi, gitu. Kapan kita naturalisasi. Bukan satu dikotomi ya. Jadi memang harus sinergi, karena ada landscape tertentu yang mestinya dinaturalisasi gitu. Ada yang dinormalisasi. Betul, harus lihat konteksnya. Betul. Nah, lalu disambung Mas Majid, ketika 2015 selesai, ada riset lagi. Ini di luar riset-riset dari skema Dikti ya, sekarang BRIN kan banyak tawaran-tawaran dan kami juga mendapatkan beberapa riset grant dari situ. Tapi yang kerjasama luar negeri yang paling besar yaitu ketika Project Water Sensitive Cities. Nah, Project Water Sensitive Cities ini kerjasama dengan Monash University dari Australia, dan di sananya juga ada beberapa universitas lain seperti University of Melbourne, lalu National Australia, NU ya, Australia National University. Kemudian di Indonesianya IPB sebagai leadernya juga bekerja sama bersama ITS, kemudian bersama UI. Nah, pada tengah jalan memang sempat ITS itu terminated. Jadi kita lanjut dengan UI sampai 2018-2019. Itu tentang sama bagaimana potensi air. Lalu di sana ada berbagai macam goals ya, ada 7 goals dengan 34 indikator yang kita teliti sampai bagaimana suatu kota menuju ke water sensitive city, kota yang sensitif terhadap air. Artinya resilience ya. Tadi saya katakan kalau di kita punya 2 musim kemarau dengan hujan, bagaimana musim kemarau kota-kota itu tidak kekeringan, sebaliknya bagaimana musim hujan kota tidak kebanjiran. Nah, tentu kalau kita bicara dengan 34 indikator ya, satu SKS sendiri. Baik, Prof. Nah, itu ketika riset itu apa, Prof? Secara khusus outcome dan lain sebagainya yang dihasilkan? Iya, jadi kebetulan yang terakhir ya, yang terakhir kalau yang dengan ETH Zurich, National University of Singapore, lalu bersama kawan dari UI ya, target
outputnya adalah publikasi. Memang karena kita melibatkan mahasiswa S3 dan S2. Banyak sekali dari IPB yang terlibat. Tidak ada action di lapangan. Tapi ketika dengan Australia, selain publication karena baik pihak Australia, pihak IPB, dan kawan-kawan universitas lain juga, terutama IPB yang paling banyak melibatkan mahasiswa S3, S2, dan S1 gitu ya. Sehingga publikasi sebagai salah satu target. Tapi kita bekerja sama dengan stakeholders yang memang saya sebut, selalu saya gaungkan, yaitu untuk pentahelic sinergi. Nah, kami melibatkan Kota Bogor, Kabupaten Bogor ya sebagai government, local government. Kemudian kita melibatkan para pebisnis ya, pelaku bisnis. Banyak sekali, tidak harus saya sebutkan ya, companies baik dari Indonesia maupun dari Australia yang mendukung untuk bisa mengimplementasikan, paling nggak mendukung program selama penelitian berjalan. Kemudian juga ada community ya, LSM yang tergabung, ada KPC, Komunitas Peduli Ciliwung, kemudian ada beragam ya, termasuk beberapa kelompok sadar wisata karena mereka juga membutuhkan air gitu ya. Kemudian banyak sekali, kemudian juga ada para reporter media yang memang tadi kalau publikasi itu kan scientific publication ya untuk di jurnal nasional atau internasional, tapi kami membutuhkan publikasi kepada masyarakat untuk paham. Yang awam ya. Tadi jangan sampai kok udah 10 tahun saya baru dengar gitu. Benar, bro. Jadi kalau publikasinya hanya di level scientific kan terbatas gitu ya, Mas Majid. Jadi kami merangkul beberapa media nasional maupun lokal untuk mempromosikan kegiatan kita terhadap riset ini, implementasi outcome-nya. Jadi tadi kita sebut dengan pentahelic sinergi ini dari A, B, G, C, M gitu ya. A itu adalah kami sebagai akademisi, B-nya adalah pebisnis, tadi pendukung-pendukung, sponsor, kemudian berbagai macam institusi yang bergerak di bidang finance, kemudian G-nya adalah government, whether local government or central government gitu ya. Kemudian C-nya community dan M-nya adalah media. Nah, beberapa hal itu diimplementasikan, Mas. Jadi ada riset-riset yang sudah, misalnya kita menghasilkan suatu desain tentang rain garden. Pernah dengar rain garden? Rain garden? Ya, barusan dengar ya. Barusan. Nah, rain garden itu suatu taman yang bisa menyimpan air. Jadi sebenarnya kurang lebih bahasa halayaknya adalah sumur resapan, taman sumur resapan. Jadi di atasnya itu taman, tapi di bawahnya kita siapkan sumur resapan. Jadi bagaimana layering ya, lapisan material yang kita buat, ketika hujan itu turun, maka taman itu akan menyerap. Tidak menggelontorkan air keluar dari ruang itu. Jadi run off ya, atau tercucikan, tapi diserap oleh taman. Nah, taman-taman yang punya lapisan-lapisan penyerap air itu kita sebut dengan rain garden, baik dalam skala mikro, apakah 5 meter kali 5 meter, dalam skala meso ya, di suatu komplek perumahan, atau dalam skala makro misalnya di taman kota, di hutan kota, di jalur hijau, itu kita bisa buat rain garden. Dan itu banyak diimplementasikan untuk beberapa kota-kota baru, kota satelit ya, misalnya ada di sekitar kita. Dan terakhir kita bisa outcome yang bisa berdampak adalah rainwater harvesting. Apa tuh? Nah, pemanenan air hujan. Ini sebenarnya secara kearifan lokal masyarakat kita juga sudah biasa memanen air hujan. Tapi katakanlah di Bogor sendiri yang curah hujan cukup banyak, kan dibiarkan begitu saja karena mentang-mentang hujannya banyak gitu. Tapi ketika dibiarkan dia masuk kanal, masuk selokan, masuk irigasi, masuk drainase, masuk sungai, langsung ke muara, habis kan? Nah, ini bagaimana kita menyimpan, kita memanen air hujan ini gitu ya. Jadi tadi salah satunya dengan rain garden ya, rainwater harvesting itu. Tapi juga bisa membuat tampungan-tampungan di
bawah permukaan tanah. Oh. Nah, beberapa misalnya kantor Bapeda Kota Bogor itu Pakai konsep itu. sudah halaman parkirnya itu kalau dilihat kami mendapatkan informasi itu di bawahnya ada tank gitu. Sehingga air-air itu akan masuk ke situ, nanti kalau sudah lebih overflow ya dia akan keluar lagi ya kalau kelebihan. Tapi kalau sudah tertampung maka bisa untuk penyiraman. Artinya itu sebagai raw water, sebagai air baku. Iya, sebagai air baku bisa untuk nyiram dan sebagainya. Dan konsep ini mestinya sih diimplementasikan, termasuk salah satu objek penelitian kami itu kan skala mikronya di Gria Katulampa dan di Pulau Gelis. Dan dampaknya kalau tadi ditanya ya mereka sudah menerapkan, mengaplikasikan beberapa teori yang kita terapkan lewat riset-riset ya. Dan pada akhirnya kedua kompleks, yang satu tumbuh secara organik, Pulau Gelis ya, lalu satu Katulampa itu dibuat oleh pengembang perumahan. Kalau kita ada field trip, excursion, contohnya waktu spring school ya bulan Maret yang lalu, kemarin baru minggu lalu kami melakukan summer school, kita ajak mahasiswa ke sana untuk melihat lesson learn dari proyek kami yang sudah diterapkan. Dalam skala makronya bisa di Sentul atau ke kota Cibinong. Cibinong sebagai ibu kota kabupaten itu kan sekarang sudah menerapkan Setu Front City. Bagaimana kota Cibinong itu menghadap ke muka air, ke Setu. Di sana ada Setu Cikaret, ada Setu Pemda, ada Setu Kebantenan. Nah, ini kami kenalkan sejak tahun 2015, kemudian kalau tidak salah ingat 2017, Cibinong mendeklarasikan sebagai kota yang menghadap air, yaitu Cibinong Setu Front City. Iya. Sangat menarik, Prof. Jadi sebenarnya air itu harus di-manage ya, Prof ya? Betul, harus dikelola. Iya, karena kalau kita lihat kan, ya kenapa banyak ada banjir dan lain sebagainya. Mungkin ya karena kita yang nggak bisa ngelolanya, Prof, ternyata ya, Prof. Saya kira demikian. Jadi mungkin lupa begitu karena kebanyakan air. Benar. Gitu kita ya. terlalu banyak anugerah kita bangsa ini. Iya, jadi mestinya sambil bersyukur, tapi bagaimana kita mengelola? Karena terutama ada satu prediksi di tahun 2050 itu akan ada 10 kota di dunia yang akan mengalami krisis air. Waduh. Dan salah satunya urutan ketiga atau keempat ya yang paling krisis adalah Jakarta. Nah, inilah warning sekarang kita harus upayakan seperti saya kira begitu. Dan kebetulan tanggal 8 September yang lalu saya mengajak 50 mahasiswa S2 dari National University of Singapore yang datang ke Jabodetabek ya. Kami ada rencana membuat kota agropolitan di Jababeka, dan kebetulan di tanggal 8 September lalu kita ke Tanjung Priuk ya, ke Kampung Tongkol ya. Di situ udah deket-deket Muara lah, dan kami lihat di sana banyak orang membawa carrier kayak gerobak isinya galon drigen yang berisi air yang kurang lebih 20 sampai 30 liter. Dan itu kota Jakarta. Itu belum bisa, PDAM-nya belum bisa memenuhi. Ya, dan itu saya tanya ada yang 5.000, yang 20 liter itu. Saya pikir harga itu jauh lebih mahal daripada harga dasar PDAM. Kalau kita bisa mengakses ke PDAM pasti lebih murah. Itu kan 20 liter untuk apa? Padahal kebutuhan manusia satu hari itu kurang lebih ya banyak standar ya, ada dari FAO, ada dari yang lain ya, kurang lebih 150 liter satu orang. Jadi kalau 20 liter harganya 5.000 gitu ya, untuk 150 liter itu kan berarti 5 kali 7,5 gitu ya. 5 kali 7,5 kurang lebih 37.500 hanya untuk satu orang. Dan itu air bersih memang. Tapi kalau untuk diminum kan harus dimasak lagi. Untuk diminum kita pasti beli air galon, air botol begitu. Betapa mahalnya air. Negara mestinya semakin maju, air itu bisa, air bersih ya terutama, air bersih harusnya diakses dengan mudah oleh semua warganya. Barangkali intinya itu. Baik. Oke, Prof. Ini sangat menarik obrolan kita. Namun memang kita dibatasi waktu. Mungkin ada pesan-pesan closing statement nih dari Prof Hadi berkaitan dengan ruang terbuka biru ini, khususnya untuk teman-teman pendengar. Karena memang
kalau kita berbicara tentang ruang terbuka biru, kontribusinya tidak hanya dari pemerintah kan, Prof. Kita sebagai individu juga bisa melestarikan dan lain sebagainya. Boleh, Prof? Ya, baik. Pendengar podcast kita ini, barangkali tadi banyak yang belum tahu ya, ruang terbuka biru merupakan suatu water bodies dan itu harus kita lestarikan. Dalam pengertian bahwa air adalah sumber kehidupan. Kita bisa tanpa gadget. Jangankan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan saya kira tidak akan mati. Tapi betapa kita tergantungnya pada gadget. Dan kita lupa bahwa ada satu elemen alam, yaitu air sebagai sumber kehidupan. 1 hari tanpa air kita bisa dehidrasi. 2 hari apakah mampu? Tentu saja tidak. Mari kita lestarikan sumber air kita, sumber kehidupan dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Tidak hanya mengandalkan pada pemerintah, tidak hanya mengandalkan pada institusi penelitian pendidikan, tapi mari mulai dari kita apa yang kita bisa lakukan. Dan jaga air sebagai muka kita. Kota-kota jadikanlah sebagai kota waterfront city. Atau kita sebut landscape manapun, jadikan waterfront landscape. Demikian Bang Majid. Baik, terima kasih Prof. Iya, teman-teman semuanya, cukup sekian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini di Siniar Akademia. Sungguh banyak tadi pesan untuk kita semua berkaitan dengan bagaimana kita harus melestarikan sumber daya air kita. Cukup sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.